قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun fasal. Wa tabtulu as-salatu. Sesuatu yang membatalkan salat kalau terjadi, kalau kita menemukan di dalam salat kita satu saja di antara hal-hal yang akan kita pelajari nanti, salat itu bisa menjadi batal walaupun hanya satu. Kalau syarat sahnya salat, jika satu tidak ada, maka salatnya batal. Tapi kalau di dalam hal-hal yang membatalkan salat, jika kita temuin satu saja yang ada, maka salatnya menjadi batal. Nah, ini penting, perlu kita ketahui bersama apa saja yang membatalkan salat. Insyaallah malam ini kita kaji bersama. Wa tabtulu, dan batal as-salatu, salat. Yang pertama bil kalami, sebab berbicara. Jadi salat itu batal sebab apa? Berbicara. Walau harfin mufhimin, walaupun hanya satu huruf yang sudah memberikan pemahaman. Illa in nasiya wa qalla, kecuali jika bicara atau pembicaraan tersebut karena lupa dan sedikit. Ini saya ulang. Yang pertama yang bisa menyebabkan batalnya sholat adalah berbicara, walaupun hanya satu huruf yang bisa dipahami. Jika ada perkataan atau pembicaraan yang karena lupa dan itu cuma sedikit, maka itu tidak membatalkan sholat. Ini perkataan ya, pembicaraan diucapkan. Berarti kalau sesuatu yang sifatnya isyarat itu tidak membatalkan sholat. Isyarat tidak membatalkan sholat. Misalkan ada makmum atau imam, misalkan seorang imam menyuruh makmumnya untuk bangkit, tapi tidak pakai perkataan, menggunakan isyarat, itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah perkataan. Berarti ini mengecualikan isyarat. Bahkan isyarat itu dilakukan oleh seorang yang bisu sekalipun. Jadi ada orang bisu, misalkan dia mengisyaratkan sesuatu yang diutarakan, maka itu tidak dihukumi batal sholatnya. Yang kedua, wabil af'ali al-katsirati al-mutawaliyati. Yang kedua, sholat itu batal sebab al-af'al, perbuatan. Al-af'al itu perbuatan, berarti fisik ya, fisik. Al-katsira, perbuatan itu banyak. Al-mutawaliyati, yang berturut-turut. Perbuatan dilakukan oleh fisik, yang dilakukan itu banyak sekali dan itu berturut-turut. Banyak itu ulama-ulama kita, ulama-ulama fikih memberikan batasan. Yang sudah tergolong banyak itu 3 kali. 3 kali gerakan, 3 kali perbuatan fisik. Contohnya itu misalkan berjalan, melangkah 1, 2, 3. Nah, itu sudah termasuk dia melakukan perbuatan fisik yang banyak dan secara terus menerus. Katsalafi harakatin, seperti contohnya 3 harokat. Harokat itu gerakan, 3 gerakan ya, 3 gerakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabil harakati al-mufritati. Yang ketiga, sholat bisa batal dengan sebab pergerakan yang sangat berlebihan, pergerakan yang keras. Contohnya misalkan kayak melompat, itu termasuk, walaupun tidak banyak, walaupun sekali, itu sudah membatalkan sholat. Yang keempat, wa bi ziyadati ruknin fi'liyin,
menambah rukun fi'liyah. Yang kelima, wabil harakatil wahidati lil la'bi. Yang berikutnya adalah dengan bergerak walaupun sekali dengan tujuan bercanda, bermain. Ini biasanya yang terjadi anak-anak kita itu. Walaupun mereka cuma bergerak satu gerakan saja, wabil haraka al wahida, gerakan sekali, lil la'bi, yang tujuannya itu main-main, itu otomatis sholatnya batal. Ini anak-anak nih, adik-adik kita nih, bapak-bapak nanti kalau diingetin anaknya, kalau dalam sholat gerakannya itu walaupun hanya sekali yang fisik, tapi niatnya itu bercanda, main-main, itu sudah membatalkan sholat. Dan berikutnya, wabil akli wasyurbi, wabil ukli wasyurbi. Sholat bisa batal dengan sebab bil akli atau al ukli, dengan sebab makan, wasyurbi, dan sebab minum. Makan dan minum, sholat itu bisa batal disebabkan makan dan minum. Illa in nasiya wa qalla, kecuali makan dan minumnya itu karena lupa dan sedikit. Karena lupa dan sedikit. Kalau makannya maupun minumnya itu karena lupa dan makan dan minumnya itu sedikit, maka tidak membatalkan sholat. Ukuran sedikit di sini seperti biji kacang, itu sedikitnya. Kalau misalkan lebih dari biji kacang, ya udah termasuk banyak. Apalagi misalkan satu suapan gitu kan makannya, itu udah banyak. Yang dimaksud kecil di sini itu sebiji kacang, sebiji kacang. Atau itulah apa itu? Selilit. Ya, selilit itu. Kalau kita lupa menelannya, itu tidak batal. Tapi kalau sengaja nih, misalkan, oh ini kayaknya sate nih, kayaknya ini sate nih, ya kan? Sayang banget nih, makan ya, ditelan. Nah itu batal dengan sengaja, karena sengaja. Yang berikutnya adalah sholat bisa batal sebab biniyati qat'is shalah, sebab niat memutus sholat. Di tengah sholat, belum selesai sholat, tiba-tiba dia punya niat, udahlah kayaknya kecapean saya atau apa gitu ya, saya harus pergi nih, saya mau putusin aja sholatnya. Nah itu secara otomatis sholatnya menjadi batal. Dan juga yang bisa membatalkan sholat adalah bita'liqi qad'iha, ta'liq untuk memutuskan sholat. Dita'liq itu menggantungkan. Misalkan begini, ketika dia mau sholat, dia sudah mengucapkan begini nih, nanti nih saya kalau misalkan hujan, sholatku tak putus aja deh, tak batalin sholatku, soalnya aku harus ngambil jemuran gitu. Nah itu otomatis kalau dia sholat sudah batal. Sudah batal. Jadi menggantungkan sesuatu untuk memutuskan sholat, walaupun itu belum terjadi, itu sholatnya sudah batal. Wabit taraddudi fihi, dan juga sebab ragu-ragu di dalam memutus sholat. Misalkan pas di dalam sholat dia ragu, ini udahlah saya putus saja nyampe sini deh sholatnya. Enggak, saya terusin saya selesaikan dulu. Enggak, saya ini dulu deh, kayaknya saya mau pergi, mau apa kayak gitu, ada sesuatu yang lain gitu. Ragu, bolak-balik antara terus putus. Nah itu juga bisa membatalkan sholat. Seketika itu juga sholatnya juga menjadi batal. Dan berikutnya, wabi ayyam dia rukunun ma'asyakki fi niyyati taharrum. Sebab yang berikutnya adalah batalnya sholat dengan sebab berjalannya rukun, kemudian di tengah-tengah sholat dia ragu, apakah tadi saya sudah niat belum ya ketika takbir ya. Nah ini misalkan ya, pas begitu sholat
Allahu Akbar, lalu ruku, i'tidal, baru ingat dia ragu, tadi saya niat itu sudah belum ya ketika takbiratul ihram. Nah, ini juga menjadi batal salatnya, karena yang diragukan itu adalah takbiratul ihram. Au yatula zamanus syakki, atau juga yang bisa membatalkan salat panjangnya atau lamanya waktu dia ragu dia, misalkan takbir lalu baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, sujud, dia ragu lagi, tadi aku sudah baca Fatihah belum ya? Ya nggak apa-apa dah, tak terusin aja, diterusin sholatnya. Terus masih keraguan itu sampai menyelimuti, sampai dia melakukan banyak rukun. Nah, itu juga bisa membatalkan sholat. Ini diantara hal-hal yang umum yang bisa membatalkan sholat. Bang Iman, barangkali ada pertanyaan? Seandainya kita lagi sholat itu ada tamu itu dijawab apa gimana? Iya. Jadi Pak Deruri bertanya. Assalamualaikum. Dapat salam. Ya. Kalau di sini mengacu ke takbir ini berarti segala sesuatu perkataan yang tidak mengandung di dalam sholat yang dilakukan secara sengaja maka akan membatalkan sholat. Walaupun satu huruf itu kalau sengaja. Tapi kalau misalkan dia tidak sengaja, nah itu diperbolehkan asal tidak melebihi dari 3 kalimat. Misalkan salam, kata salam, ada orang ketika kita sholat, kemudian ada orang tamu datang, dia baca salam, assalamualaikum. Kalau kita refleks dengan lupa kita menjawab secara otomatis, waalaikumsalam, itu tidak membatalkan sholat. Nah, itu maksudnya penjelasan di sini tadi, Pak. Kalau dia tidak sengaja. Tapi kalau ada orang salam ketika kita sholat, kemudian kita jawab dengan sengaja, waalaikumsalam, gitu kan? Nah, itu otomatis sholatnya batal karena dia mengatakan atau berbicara dengan orang, dengan manusia dengan sengaja. Nah, itu maksudnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti ada yang berikutnya. Yang kedua yang membatalkan sholat adalah wabil af'al al-kathirah al-mutawaliyah. Hal yang kedua yang membatalkan sholat adalah pergerakan fisik yang dilakukan dengan berturut-turut dan itu lebih dari 3 gerakan. Bergerak menggunakan fisik, bergerak sering sekali atau banyak dengan terus menerus. Contohnya orang berjalan, itu juga bisa membatalkan sholat. Apalagi kalau garuk-garuk juga sama. Kalau dia bergerak lebih dari 3 berturut-turut adalah batal. Nah, ini ada cara. Ada yang Pak Wagiman ada yang nanya. Silakan Pak Wagiman. Enggak, saya pernah melihat, maaf gitu ya. Ya. Jadi orang sholat tuh maaf matanya kemana-mana gitu. Oh, matanya kemana-mana. Bagaimana kalau matanya kemana-mana? Apakah itu membatalkan sholat? Saya ini dulu ya. Tapi kalau di kitab nggak ada tuh mata jelalatan. Jadi sebagian ulama ada yang bilang batal, ada yang bilang betul. Ya, betul Bung Bari. Baik, saya teruskan tadi dulu Pak D ya. Atau kita jawab dulu Pak Wagiman. Bagaimana dengan orang yang matanya jelalatan, yang diperbolehkan bergerak lebih dari 3, bahkan banyak, bahkan berkali-kali?
bahkan dengan sengaja gitu, namun tidak membatalkan sholat. Di antaranya adalah perbuatan mata, dia ngelirik kanan, ngelirik kiri, ngelirik atas, ngelirik bawah, itu tidak menyebabkan sholatnya batal, tidak. Itu diperbolehkan, artinya hanya sekedar makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Itu yang pertama adalah mata. Yang kedua telinga. Telinga barangkali ada yang bisa menggerakkan telinga. Ya. Bisa nggak menggerakkan telinga? Ya, ada yang gitu kan? Itu tidak membatalkan. Yang ketiga jari-jari. Jari-jari juga kalau dia bergerak berkali-kali tidak membatalkan sholat. Yang keempat lidah. Jadi lidah itu walaupun ya itu pada melet-melet kalau sholat itu tidak membatalkan sholat. Alasannya apa? Disebutkan di keterangan beberapa kitab itu karena letak mereka tidak bergerak. Mereka tidak bergerak dari tumpuan tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Jadi mata itu tetap di situ. Asalkan jangan sama ininya kali ya, sama kepalanya ini. Kalau kita belajar tentang menghadap kiblat kemarin itu juga toleh-toleh itu juga tidak membatalkan, Pak De. Tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah dadanya. Kalau dadanya sudah melencong ke arah kiblat itu batal. Tapi kalau dia menoleh gini itu tidak membatalkan salat. Ya. Tapi kalau dia geraknya berkali-kali, noleh-nolehnya berkali-kali, nah itu bisa membatalkan sholat. Nah ini ada hal yang penting tadi berkaitan sama pertanyaannya. Jadi gitu Pak Wagiman ya. Jadi kalau ada orang sholat lalu matanya melotot ke atas ke bawah, itu sebetulnya tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Cuman ya kurang afdol karena itu bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan orang itu kurang khusyuk, ya khusyuknya kurang. Nah ini ada hal yang penting perlu kita ketahui bersama. Kalau bergerak yang bergeraknya memakai fisik, tadi disebutkan bergerak fisik yang banyak secara terus menerus atau berlanjut 3 gerakan, maka itu menjadi batal. Nah ini misalkan ada imam atau ada shaf yang kosong, bagaimana cara kita untuk mengisi shaf tersebut atau kita menggantikan imam yang batal biar kita nggak batal juga? Nah kita harus tahu caranya. Caranya adalah ini, redaksinya mengatakan begini: bil af'alil katsirati al mutawaliyati, bergerak atau perbuatan fisik yang banyak yang berturut-turut. Berarti kalau seandainya bergeraknya fisik itu walaupun banyak tapi tidak berturut-turut, itu tidak batal. Nah contohnya saya kasih contoh. Kalau seandainya ada imam atau makmum atau ada shaf yang kosong, itu kalau seandainya kita bergerak 3 kali kan batal. Misalkan kita maju di shaf yang depan misalkan, begitu kita melangkah 1, 2, 3 sudah otomatis batal. Nah gimana caranya biar nggak batal? Nah ini caranya, ini penting yang perlu dilakukan. Yang pertama kita melangkah ke depan, lalu yang kaki kiri jangan melangkah di depannya, dirapetin gini. Nah ini otomatis berhenti, di sini berhenti. Nah ukuran berhenti di sini itu kalau kita baca ayat Qul huwallahu ahad, jadi kira-kira berapa detik itu? Qul huwallahu ahad. Jadi misalkan kita untuk ngisi shaf depan yang kosong, kita melangkah. Ini kan baru 1 nih, baru 1, 2. Lalu kita berhenti, kira-kira baca Qul huwallahu ahad. Nah itu baru melangkah lagi, itu tidak 3 tapi dihitung 1 lagi. 1, 2. Qul huwallahu ahad. 1, 2. Nah, walaupun banyak pergerakannya, kalau kita tidak terus menerus dalam bergerakannya itu,
diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu misalkan 1, 2, 3 secara terus menerus, itu bisa batal. Nah, tapi kalau pergerakannya, saya ulang, 1, 2 berhenti, Qul huwallahu ahad, kira-kira lamanya seperti bacaan Qul huwallahu ahad, baru melangkah lagi, itu terhitung 1 lagi. Itu. Ya, ini penting diketahui bersama ya. Barangkali nanti ada soft yang kosong, cara untuk mengisi softnya seperti itu. Wabil harakati al-mufritati, wabil harakati al-mufritati. Yang berikutnya adalah sholat itu menjadi batal jika bergerak dengan gerakan yang sangat berlebihan atau keras. Misalkan lompat, nah itu juga bisa membatalkan sholat. Disengaja ya, ini disengaja, perbuatannya disengaja. Nah, bagaimana kalau yang tidak disengaja? Memang ada pergerakan gerak yang tidak disengaja, ada refleks. Contohnya apa? Kaget misalkan. Pernah kaget ya? Misalkan Pak D, ya namanya juga orang normal gitu, punya jantung. Begitu sholat, pas sholat ada petir, dor gitu. Sampai saking kagetnya lompat. Nah, itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena refleks, tidak disengaja. Melakukan itu tidak disengaja. Atau saya menemukan contoh lain lagi itu di beberapa kitab yang lain, itu kalau kedinginan. Ini saya pernah sholat isya di sini, kipas angin nyala kencang sekali, AC nyala, semua nyala, saya kedinginan. Nah, bergetar karena kedinginan. Ini semua badan bergetar. Nah, itu juga tidak membatalkan sholat karena itu refleks, tidak bisa dikontrol. Dan bergeraknya itu tidak atas kemauan. Artinya perbuatan yang tidak disengaja. Ada lagi sesuatu yang kurang jelas yang perlu ditanyakan? Misalkan ini ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tertawa atau nah itu apa tadi itu? Dehem, atau orang menangis, ya kan, saking khusyuknya nangis atau merintih-rintih karena sakit. Nah, bagaimana itu? Apa membatalkan sholat apa enggak gitu? Bagaimana? Pak Iwan mana Pak Iwan? Nggak ada Pak Iwan ya? Pak Iwan nggak ada Pak Iwan. Kalau masalah dehem tergantung juga. Dehem-dehemnya emang dia tenggorokannya gatal, nggak batal. Kadang-kadang kan juga ada dehemnya di kolbu kita niat karena imamnya kelamaan deh. Ini ada keterangan kita temukan di Al-Fiqh Al-Manhaji ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu diantara, ya, beliau menyebutkan diantara hal-hal yang membatalkan sholat adalah disebutkan at-tanahnuh, namanya at-tanahnuh, dehem. At-tanahnuhu, dehem. Gitu. Kalau dia sengaja itu bisa membatalkan sholat. Kata Bang Bari tadi, karena imamnya kelamaan gitu, gitu, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dehemnya karena terpaksa, misalkan seorang imam, ya, ini seorang imam, ini perlu diketahui ini para imam ini ya, perlu diketahui. Kalau seandainya yang dia baca itu pas, ya, pas sesuatu yang wajib, contohnya baca Al-Fatihah. Kalau dia nggak dehem, nggak bisa, maka dehemnya itu boleh. Misalkan pas baca surat Al-Fatihah nggak bisa, nah itu dehem boleh, tidak membatalkan. Tapi kalau baca yang sunnah itu bisa membatalkan dengan sengaja, termasuk dehem yang tadi itu.
baca surat yang misalkan surat itu hanya sunnah, ya sudah. Namun ada pendapat yang lain, jika itu dilakukan dengan tujuan makmum itu biar bisa mendengar, karena dia imam kan memberikan instruksi, misalkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau dia tidak dehem, nggak keluar, kan repot makmumnya, nanti nggak tahu ini sudah ruku apa sudah i'tidal gitu kan, nggak jelas. Maka diperbolehkan, walaupun baca takbirnya itu sunnah. Jadi takbir intiqal, takbir untuk ruku, untuk bangkit dari ruku dan sebagainya, itu kan sunnah, namanya takbir intiqal. Itu juga diperbolehkan kalau dia jadi imam. Tapi kalau jadi makmum tidak perlu dehem-dehem, ya, bisa batal nanti disengaja. Wadhahku, dehem juga membatalkan, ya, dehem membatalkan jika itu dilakukan dengan sengaja. Wadhahku, tertawa, akbar, kalau sholat akbar, kalau sholat tertawa, sholatnya batal, ya, nggak boleh tertawa. Tapi kalau misalkan tertawanya itu memang tidak bisa tidak bisa ditahan, ya, ada aja ya sholat tertawa gitu, tapi tertawanya betul-betul bukan karena disengaja-sengaja, memang tidak tahan dan itu keluar tertawanya, selama tidak mengeluarkan huruf-huruf itu boleh, masih sah. Misalkan ketawanya itu tidak mengeluarkan huruf yang bisa dipahami, itu sudah itu masih dihukumi sah sholatnya. Tapi kalau tertawanya ha itu kan sudah huruf hijaiyah, ha itu artinya dia, ha itu membatalkan sholat. Tapi kalau itu belum keluar, masih diempet istilahnya gitu, masih belum keluar huruf-hurufnya, itu diperbolehkan, masih sah sholatnya. Tapi kalau sudah keluar hurufnya ha itu bisa membatalkan. Wal buka'u juga termasuk nangis yang disengaja, kecuali kalau nangisnya itu ditahan dan memang tidak bisa ditahan lagi. Lalu ada syarat satu lagi, tidak mengeluarkan huruf. Misalkan nangisnya, nah itu masih belum keluar hurufnya. Tapi kalau nangisnya sudah keluar hurufnya, maka sholatnya menjadi batal. Dehem, tertawa, menangis, kalau selama itu tidak mengeluarkan huruf, masih tidak membatalkan sholat. Tapi kalau keluar huruf yang bisa dipahami, maka sholatnya menjadi batal. Wal anina, dan merintih itu misalkan, itu juga bisa membatalkan sholat kalau merintihnya sudah keluar huruf. In dhahara bi kullin min dzalika harfan, kalau sudah mengeluarkan dua huruf, yang demikian itu akan membatalkan sholat. Kalau bersin gimana? Ini bersin. Ini bagus lagi pertanyaan. Bagaimana dengan bersin? Untuk masalah bersin, jadi kalau bersin ya sudah, kita diam aja. Kita diam aja, tidak perlu mengucapkan alhamdulillah, biar orang di sekeliling ini tuh tidak yarhamukallah, batal semua nanti gitu ya. Jadi pendapat pertama lebih bagus dipakai. Jadi kalau bersin sudah diam aja. Nanti setelah sholat baru baca alhamdulillah. Bagus, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Ya, bersin apa itu? Nguap itu, ya, nguap juga menguap itu tidak keluar huruf, jadi masih diperbolehkan. Menguap itu tidak keluar huruf, enggak keluar hurufnya, dan itu sesuatu yang tidak bisa ditahan, bukan sesuatu yang disengaja. Sesuatu, ya, karena sulitnya untuk
dikontrol karena sesuatu itu bukan sesuatu yang karena sesuatu itu yang refleks, tidak bisa dikontrol, maka itu diperbolehkan, tidak sampai membatalkan sholat. Jadi perbuatan yang sedikit tadi itu yang membatalkan yang perbuatan fisik yang banyak yang berketerusan. Tapi kalau yang sekali, perbuatan yang sifatnya sekali itu tidak membatalkan sholat. Ini ada satu perbuatan yang bisa membatalkan tapi orang banyak nggak tahu. Apa itu? Mengunyah gigi ya, misalkan gigi, mengunyah yang sudah 3 kali itu bisa membatalkan sholat karena itu sudah pergerakan fisik yang secara banyak dan dilakukan terus menerus. Mengunyah kret, nah itu batal. Disengaja maupun tidak disengaja, kalau perbuatannya banyak dan terus menerus, maka itu membatalkan sholat. Makanya kalau ngunyah harus ini, jangan kencang-kencang. Nanti lagi gitu, jangan. Kalau udah 3 kali itu batal. Ini ada di kitab Fathul Mu'in. Mengunyah dengan 3 kunyahan itu bisa membatalkan sholat, tapi orang banyak yang nggak tahu. Ini perlu digarisbawahi sekali lagi, pergerakan walaupun cuman sekali, kalau itu dilakukan dengan sengaja dan main-main, maka itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau perbuatan itu tidak sengaja dan tidak ada tujuan main-main, itu diperbolehkan. Seperti tadi Pak Mamun menguap, itu tidak membatalkan sholat karena perbuatan yang tidak disengaja dan memang kita susah untuk menghindarinya. Ada lagi yang perlu ditanyakan untuk hal-hal yang membatalkan sholat, karena ini penting sekali. Begitu kita melakukan walaupun cuma 1 saja hal yang membatalkan sholat, maka sholatnya menjadi batal. Nggak menunggu banyak, nggak menunggu 10 ini, enggak. Ada salah satu saja yang kita lakukan di antara yang 10 ini, maka sholat kita menjadi batal. Ada lagi satu tuh yang batal. Boleh, apa tuh? Ada kacang atau sisa makanan. Kadang-kadang kan kita mau buang tuh, kadang-kadang suka ada juga yang Ya. Itu tadi yang nomor berapa tuh? Nomor 6 kalau nggak salah ya. Ya, Bang Bari tadi itu betul. Di antara yang membatalkan sholat adalah wabil akli wasyurbi atau wabil ukli wasyurbi, yaitu sebab makan dan minum. Kalau ada sisa makanan di dalam gigi kita yang sengaja kita telan, walaupun sedikit tapi sengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Ini sering dilakukan, betul, ini sering dilakukan. Tapi kalau banyak, misalkan sate satu potong, ya itu bisa membatalkan. itu kan kita telan, kalau yang ini kan kita buang Apa tuh? sisa makanan. Sisa makanan terus? Kan sisa makanan tuh di teman-teman kan batal, kita tahu akhirnya kita buang nih, kita gituin, batal. Ya, kalau kita buang enggak, yang batal itu kita telan. Meludah itu juga tidak batal. Bukannya batal, kan dia mengeluarkan 20 pok sama hak. To itu begini cara mengeluarkan huruf to itu to itu masih ini masih belum masuk ke tenggorokan. Jadi ada 6 huruf tenggorokan, hamzah, ha, lalu ha, ain, ghin sama kha. Itu huruf tenggorokan. Kalau masih belum masuk ke tenggorokan berarti masih belum termasuk huruf ha, belum termasuk huruf ha. Ya, insyaallah tidak masalah. Jadi masih diperbolehkan. Ya, terima kasih Bang Bari, ininya kita sudah diingatkan. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Tapi yang namanya kajian itu, belajar itu tidak cukup hanya sejam 2 jam, terus berlanjut terus, insyaallah. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin.